Halo teman-teman, malam. Halo Koko Cuan. Halo Kak Bernat, Ya, apa kabar? luar biasa kok. Mantap. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih sama pembicara kita satu ini guys. Oke, jadi malam ini Koko mengundang salah satu CEO dari Sukor Sekuritas ya, yang namanya sudah tidak diragukan lagi lah, kalian pasti sudah kenal. Dan aku juga mau congrats dulu nih ke Kak Bernat, baru-baru ini itu udah masuk ke majalah Forbes ya, Forbes Before 30. Thank you banget, bro. Waduh, luar biasa banget nih kalau Bernat di umur yang segitu sudah bisa masuk majalah Forbes ya, luar biasa. Amin. Ini berkat dukungan para investor dan trader saham di IHSG juga tentunya. Mantap. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang US Treasury nih kok. Ya, Ya, jadi buat teman-teman yang mau tanya nih, mungkin boleh ya nanti put pertanyaannya di kolom komentar ya guys. oke. Oke, langsung kita mulai aja ya kok ya. Boleh banget, bro. Jadi kita langsung pada intinya biar teman-teman pada nggak penasaran. Iya, benar-benar banget. Oke, yang pertama nih kok. Sebenarnya US 10-year bond treasury itu apa sih kok? Ya. Kenapa sih sampai ditakutin sama investor di luar sana nih? Oke, jadi US Treasury Yield Bond itu maksudnya apa? Maksudnya adalah yield obligasi di Amerika Serikat sana yang tenornya 10 tahun. Nah, biasanya US Treasury Yield Bond 10 tahun ini mengikuti indikasi inflasi di Amerika Serikat sana. Dan kita bisa melihat bahwa pemerintahan Joe Biden terus-menerus menggelontorkan stimulus kepada masyarakatnya secara luas. Nah, sebetulnya ini bagus sekali. Bagusnya mengapa? Karena tentu saja dengan pemberian stimulus ini growth atau pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat sana akan cepat pulih dibandingkan saat kondisi COVID-19 dan bisa segera sebelum kondisi pre-COVID. Tetapi kelemahannya adalah dengan inflasi yang meninggi, ini akan berdampak kepada yield bond treasury yield yang 10 tahun terutama akan mengikuti nilai inflasinya atau mendekati nilai inflasinya. Jadi jika inflasi semakin besar, ada potensi yield obligasi pun akan meningkat. Nah, dan jika yield obligasi ini meningkat, dampaknya apa? Dampaknya adalah investor-investor asing terutama yang berinvestasi di negara-negara berkembang atau emerging market, salah satunya adalah Indonesia, akan mengalihkan investasinya dari ekuitas ataupun bond di negara-negara berkembang tersebut ke Amerika Serikat sana. Karena dianggap Amerika Serikat merupakan negara yang telah kuat secara perekonomian, mata uangnya kuat, dan akan ada recovery ekonomi di sana yang telah dibuktikan dengan adanya stimulus yang dikontrolkan bertubi-tubi dan adanya inflasi di sana. Nah, dengan adanya ketakutan seperti ini, apalagi inflasi diproyeksi oleh Fed di Amerika Serikat sana bisa mencapai 2,4% tahun ini. Nah, sebagai akibat adalah foreign melakukan outflow dari negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, sehingga bursa di negara-negara berkembang, salah satu Indonesia, akan terdampak. Di mana foreign investor keluar, itu saja dampaknya adalah nilai IHSG atau nilai indeks akan menjadi turun. Itu dampaknya. Dan diproyeksikan IHSG akan mengalami konsolidasi atau sideways level di kisaran angka 5.800 sampai angka 6.240 di kisaran sampai nanti bulan pertengahan Mei sampai akhir Mei, hingga nanti result kuartal 1 akan keluar paling lambat tanggal 31 Mei. Result keluar, jika resultnya bagus di Q1 ini akan berdampak positif, tetapi jika resultnya kurang bagus ini akan berdampak negatif terhadap bursa kita untuk sementara waktu, dengan level support yang perlu diwaspadai antara 5.800 sampai angka 5.600, dan jika nanti Q1 udah lewat, proyeksinya Q2 akan bagus banget. Kenapa? Karena suku bunga ditahan cukup rendah, di angka 3,5% atau terendah sepanjang sejarah, dan juga banyak stimulus yang diberikan terkait dengan DP rumah 0%, kemudian PPN perumahan 0% untuk rumah-rumah yang udah jadi, kemudian PPNBM 0% di kuartal 2, dan berbagai stimulus lainnya, yang tentu saja ini bisa berdampak positif kepada
bursa Indonesia atau perekonomian ataupun kinerja dari emiten-emiten tersebut. Jadi proyeksinya sih sampai berlangsung sideways dengan angka maksimal di kisaran angka 6240 dengan level support bisa sampai area 5600 seperti itu. Oke, mantap banget nih. Detail banget sampai angkanya itu bulat teman-teman ya. Harus dong, pokoknya kita harus memberikan gambaran yang detail lah kepada teman-teman. Jadi tahu sekarang pasar ini seperti apa sih dan strategi apa yang tepat untuk kita gunakan di market ini. Nah ini tentu saja ini akan kita bahas nih selanjutnya terkait strategi apa sih yang bagus untuk kita lakukan di kondisi market sideways seperti ini. Wih, mantap banget. Oke, jadi sebenarnya nih kok ya, kalau aku perhatiin juga nih ya, ternyata belakangan ini beberapa minggu belakangan memang ada foreign flow yang cukup kuat ya dari beberapa saham bank. Yes, terutama Dari saham-saham saham besar seperti iya betul BCA, banget. BRI, mereka ada outflow seperti itu. Nah, ini bisa jadi ada sentimen negatif karena US Treasury bond ya kok ya. Yes, jadi begini, kita harus mengerti IHSG ini terdiri dari apa saja. IHSG itu paling besar weightingnya sekitar 30-40% itu ada di sektor finansial. Itu yang pertama. Dan dari sektor finansial itu kita bisa melihat sekitar 10-12% itu ada di BCA dan sekitar 5-6% sampai 8% itu ada di BBRI. Ini dua saham dengan weighting paling besar di IHSG. Jadi kalau IHSG anjlok, Fuen melakukan outflow, yang paling banyak dilakukan sell off apa? Saham-saham perbankan terutama BCA BRI. Dan dua saham ini juga merupakan saham yang paling banyak weightingnya di MSCI. MSCI itu adalah indeks foreign Morgan Stanley Index, di mana indeks ini merupakan biasanya kalau orang masuk ke ETF yang weighting sama MSCI, foreign masuk ke situ dan ETF-nya akan beli sesuai dengan weightingnya. Karena dua ini yang paling besar dan jika MSCI dilakukan sell off, dua saham ini juga yang akan paling mengalami istilahnya sell off yang paling besar juga. Tetapi ini bukanlah merupakan bencana. Tetapi ini merupakan kesempatan kita untuk melakukan aksi pembelian buy on weakness untuk saham-saham yang dilakukan aksi sell off oleh asing, terutama yang memiliki fundamental dan prospek kedepannya yang masih luar biasa bagus. Jadi ini story-nya tadi jelek, sekarang kita bagusnya nih. Bagusnya kita bisa melakukan strategi buy on weakness dengan potensi upside yang luar biasa besar jika kita melakukan akumulasi pembelian mulai saat IHSG mengalami koreksi seperti saat ini. Iya, mantap banget. Dan aku lihat memang beberapa saham tersebut lagi ada di support ya kok ya, kelihatan ya. Yes, benar banget. Sekarang lagi ada di support. Sebagai contoh nih, yang paling besar pertama adalah BBCA ya. BBCA ini kita juga melihat bahwa dia sempat mengenai support ya. Supportnya di level 30.650, di mana kita bisa mulai melakukan akumulasi di dekat-dekat segitu. Terus selanjutnya setelah 36.50, level support yang perlu diperhatikan adalah di angka 30.250. Kemudian saham-saham besar lainnya penggerak indeks ada BBRI, di mana BBRI ini level supportnya ada di kisaran angka 4.120. Dan selanjutnya untuk kita bisa melakukan akumulasi lebih dalam lagi di kisaran angka 4.080 dan nextnya di angka 3950. Dan yang menarik lagi adalah Astra International yang memiliki weighting cukup besar juga di IHSG, di mana Astra International sebenarnya akan diuntungkan sekali, terutama di kuartal 2. Sekali lagi, terutama di kuartal 2. Di mana di kuartal ada PPNBM 0%, terutama yang di bawah 1500 cc, dan ada diskon PPNBM untuk yang 1500 cc sampai 2500 cc. Q1 potensinya dia masih weak, karena orang kan menunggu beli mobil waktu kuartal 2. Yang di bawah 1500 bulan Maret, yang 1500 nunggu di bulan April. Nah, sehingga Q1 potensinya emang kurang baik, tetapi ini malah menjadi kesempatan saat ada bad news di kuartal 1, kita bisa melihat bahwa ini akan menjadi aksi akumulasi yang cukup baik. Dan kita bisa mulai akumulasi bertahap untuk Astra. Yang pertama, kita bisa akumulasi pertama di area 5.300. Kemudian selanjutnya di area 5.125. Dan next yang bisa kita perhatikan adalah di angka 4.875. Kemudian saham penggerak indeks lainnya yang cukup besar, nomor 4 dan saya cukup suka adalah Telkom atau telekomunikasi.
atau Telkom Indonesia, di mana Telkom ini kita bisa perhatikan area support pertama di MA 100-nya di angka 3350, dan untuk yang istilahnya support selanjutnya di angka 3320, dan next di angka kurang lebih 3290. Ini jadi kisaran angka untuk kita bisa melakukan akumulasi untuk saham-saham big caps. Dan jika 4 saham ini IHSG akan rebound, potensi 4 saham ini akan mencuat akan cukup besar karena ini merupakan 4 besar saham penggerak indeks paling besar seperti itu. Wih, mantap banget. Sampai dijelasin tuh ya teman-teman ya, level supportnya, support 1 berapa, support 2 berapa. Teman-teman ini mungkin udah bisa nyatet nih, kapan akan melakukan pembelian, kapan harus kerugian teman-teman sendiri. Dan satu lagi nih teman-teman, agak bocoran sedikit ya untuk Astra ya. Ya, kan Astra juga kita lihat bahwa ada sentimen bagus dari sisi insentif mobil ya teman-teman ya, pajak mobil. Nah, selain itu juga dari sisi penjual mobil juga udah mulai naik nih teman-teman. Kalau teman-teman mungkin riset ya ke tempat-tempat mobil gitu ya, itu ternyata penjual mobilnya juga naik signifikan teman-teman. Nah, mungkin bisa jadi bocoran juga nih buat teman-teman semua. Yes, bener banget. Pokoknya intinya penjual mobil udah mulai keep up lah. Sebelumnya di bulan Februari itu menunda pembelian, terutama di bawah 1.500 cc, karena nggak dapat PPNBM yang ngapain, kemudian tunggu bulan Maret. Terus yang 1.500 sampai 2.500 cc baru di bulan April. Ngapain kita nggak nunggu bulan April, daripada bulan Maret belum dapat PPNBM diskon 100%. Seperti itu. Jadi logika berpikir orang-orang lah. Kalau teman-teman sebagai konsumen mobil pasti juga sama kan. Misalnya punya duit, kalau dapat diskon puluhan juta, nunggu sebulan ya better. Nunggu nggak sih bro? Kalau bro gimana nih bro Cuan nih? Nunggu lah pasti lah, mau cuan kita juga. Yes. Gitu. Gitu. Oke, lanjut kayak ke pertanyaan selanjutnya nih terkait US Treasury bond ya. Nah tadi kan kita ada bahas sedikit tentang stimulus si Joe Biden ya. Nah jadi sebenarnya IHSG ini ada dua kubu nih kok. Yang pertama adalah kubu yang bilang bahwa stimulus Biden berdampak positif. Dan yang kedua adalah kubu yang bilang bahwa US Treasury ini dampaknya negatif nih. Nah, menurut Ko Bernard sendiri nih, IHSG ini ke depannya di tahun 2021-2022 akan kemana sih kok? Apakah akan bullish karena stimulus Joe Biden atau malah karena bearish karena ada indikasi mulai ada inflasi? Oke, jadi yang pertama terkait tentang stimulus Joe Biden ya. Kalau terkait mengenai US market, tentu saja stimulus yang diberikan kepada masyarakat secara luas, terutama stimulus langsung ini akan berdampak positif. Mengapa? Karena banyak orang yang belum yakin untuk melakukan usaha, investasi secara real di saat pandemi ini. Jadi kalau mereka dapat stimulus, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mungkin menginvestasikan ke pasar saham ataupun Bitcoin. Sehingga no wonder harga saham, kemudian Bitcoin di Amerika Serikat sana terus mencetak all time high. Itu yang perlu kita perhatikan. Mengapa Amerika terus naik terus, tapi IHSG masih konsolidasi gitu-gitu aja. Kemudian yang kedua, kaitannya tentang IHSG. Karena US Treasury, karena di sana dengan adanya stimulus, adanya inflasi, hyperinflation yang mungkin terjadi di Amerika Serikat sana, US Treasury Yield Bond naik. Dampaknya apa? Orang-orang atau investor asing yang pengen lebih safe, karena di Indonesia masih belum pasti, yang mereka mengalihkan dulu ke namanya investasi di Amerika Serikat sana melalui US Treasury Yield Bond ataupun saham-saham di sana. Sehingga dampaknya di emerging market, terutama Indonesia, yang belum memiliki tech company, belum punya unicorn jika punya IPO, turun. Karena banyak investor saat ini tertarik untuk investasi di tech company. Nah, kemudian bagaimana IHSG sepanjang tahun 2021 dan 2022? Outlook kami untuk IHSG di tahun 2021 masih optimis. Walaupun sampai bulan Mei ada potensi sideways dengan potensi resisten yang susah ditembus di kisaran angka 6240 sampai 6250. Itu yang pertama. Nah, akan tapi hingga akhir tahun, setelah laporan Q1 keluar, apalagi di Q2, banyak sekali pemberian stimulus dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini akan berdampak kepada masyarakat mulai melakukan aksi spending, mulai melakukan aktivitas konsumsi, sehingga ekonomi mulai berputar. Dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan tahun ini kami targetkan di kisaran angka sekitar 4,5 sampai 5%.
Dan dengan adanya pertumbuhan GDP di angka 4,5-5% ini, kami optimis bahwa IHSG bisa mencapai target price di kisaran angka 6.800 di akhir tahun. Sehingga potensi IHSG sideways atau berada di weakness di dekat-dekat area support ini malah menjadi opportunity kita untuk melakukan akumulasi buy untuk saham-saham yang berfundamental cukup bagus. Tadi saya sudah menyebutkan 4 saham yang penggerak indeks paling besar. Saya juga akan menyebutkan saham-saham lain yang potensinya akan cukup baik dikarenakan adanya suku bunga cukup rendah. Mulai dari BBNI yang PBV-nya saat ini di bawah 1. BBTN juga. Dua saham ini menarik sekali untuk kita lakukan akumulasi. Dengan level akumulasi BBNI bisa start di angka kisaran 5.600 dan juga 5.800. Dan juga untuk BBTN ini udah bagus banget nih untuk akumulasi di kisaran 1.700. Dan juga kaitannya tentang DP 0% untuk rumah dan juga suku bunga rendah, orang-orang akan cenderung untuk investasi ke rumah atau beli rumah. Kapan lagi beli rumah DP 0%, kapan lagi beli rumah bunganya kecil, kapan lagi PPN 0% untuk rumah yang udah jadi. Nah, oleh karena itu rumah ini juga akan diuntungkan properti, terutama yang bagian landed house. Karena orang-orang tuh masih percaya sama landed house dibandingkan dengan apartemen dan lain sebagainya. Dan untuk landed house, kita percaya sama pertama BSDE, kita bisa akumulasi di level support 1120 dan 1180, di mana kita target price untuk BSDE di angka 1.500 dan juga SMRA kita bisa perhatikan support area 950 dan area 900 dengan target price kita untuk SMRA di angka 1.200. Tetapi SMRA hati-hati, ini lebih volatile, kita bisa lebih untuk swing trading karena dia ada isu atau ada corporate action yang akan dijalankan selanjutnya, yaitu untuk right issue, di mana akan digunakan untuk pengembangan bisnis SMRA selanjutnya, seperti itu. Oke. Kalau misalkan untuk properti industrial gimana nih kok view-nya? Nah, untuk properti industrial tentu saja kita melihat ya di tahun 2021 ini kita melihat bahwa Omnibus Law telah diterapkan dan tentu saja ini akan menguntungkan kawasan industri atau menguntungkan industri-industri untuk mulai melakukan ekspansi ataupun untuk melakukan istilahnya ekspansi dan juga melakukan untuk pelebaran bisnis usaha. Dan untuk sektor industri, kita paling suka sama Demas. Di mana Demas ini merupakan salah satu properti sektor industrial yang istilahnya merupakan salah satu ide di marketnya dan di kawasannya itu telah hidup. Dan banyak industri-industri akan mulai jalan di situ. Sehingga kita perkirakan Demas juga potensinya cukup baik dengan area support di mana kita bisa beli di kisaran area 242 atau area sekarang bisa lakukan akumulasi dan next support kita masih bisa diperhatikan di kisaran area 230. Kemudian ini nih, kawasan industri yang nggak disangka-sangka sama orang. Apa? Akra. Waduh, apa tuh? Akra ini kan merupakan distributor BBM, distributor bahan kimia. Tetapi Akra ini baru saja ekspansi bisnis di mana dia memiliki kawasan industri di daerah Gresik sana, yaitu JIPE, JIPE, kalau orang tahu JIPE. Dan JIPE ini tahun lalu mengakibatkan profit margin di Akra ini meningkat dan dia net profitnya di tahun 2020 malah meningkat dibandingkan tahun 2019. Padahal harga sahamnya masih terkoreksi. Sehingga dengan potensi JP ini akan terus diekspansi, dengan semakin banyak tenan yang akan mau masuk, akan beli lahannya, dan mereka antar akan sewa utilitas di JP ini, akan menjadi potensi saham yang menarik banget untuk kita perhatikan. Apalagi jika kita lakukan pembelian buy on weakness, dengan level support di area 3.200 untuk Akra, dan selanjutnya di area 3.150. Jadi selain Demas, jangan lupa Akra. Walaupun banyak orang tahunya dia distributor BBM, tetapi dia ada kawasan industri juga yang baru diluncurkan yaitu JP. Dan konon katanya Freeport juga akan masuk ke sini. Seperti itu. Itu akan attract tenan-tenan lainnya untuk masuk ke JP. Bocoran lagi nih guys, mantap banget nih. Hari ini isinya bocoran-bocoran. Yes. Oke kok, kita bicara tentang masa lalu kali ya kok ya. Boleh, masa lalu boleh. Sebenarnya nih kok ya, kejadian US Treasury bond yang tinggi ini pernah nggak sih kejadian di Indonesia? Dan kalau nggak, dan dampaknya gimana pada saat itu? Tentu saja pernah. Kita bisa melihat saat US Treasury bond meningkat signifikan di tahun 2015, dampaknya apa? IHSG terkoreksi dan market-market regional lainnya. Dan dampaknya setelah market terkoreksi apa? Ya
nggak masalah sebenarnya, terutama buat investor yang melakukan money management dengan baik. Jadi kita selalu mengajarkan 3M+1D, di mana teman-teman harus mengutamakan mindset, metode, money management, disiplin, dan berfokus untuk jangka panjang. Nah, ketika market terkoreksi, yang baik kita lakukan adalah misalnya teman-teman masih punya cash 100% dan saham-sahamnya udah mulai profit atau udah profit sebelumnya. Kalau ada case seperti ini apa yang dilakukan? Yang kita lakukan sebaiknya kita take profit dulu. Take profit sebagian, at least 50% dari portofolio yang kita ada profit, kita take profit dengan asumsi kita menjaga average kalau kita dapatnya di bawah, itu yang pertama. Yang kedua, kita masih punya cash. Ketika kita ingin melakukan average down, misalnya nanti dia turun lebih dalam lagi. Itu yang bisa kita lakukan strateginya. Itu pernah terjadi, pernah. Tetapi banyak yang nggak tahu nih, action item kita apa sih kalau terjadi seperti ini. Itu kan yang penting. Solusi instead of kita menyalahkan sama problemnya. Solusinya ya kita take profit dulu yang udah profit. Di area resistance kita jual sell on strength dulu. Separuh minim dari porto kita. Separuh tujuannya kalau misalnya tiba-tiba naik, kita nggak hilang barang. Nah, kita gunakan ini untuk akumulasi bertahap di level bawahnya lagi. Itu yang bisa kita lakukan. Dan biasanya saat terjadi US Treasury Yield Bond ini naik, kemudian IHSG terkoreksi, seperti saya sampaikan tadi, yang terkoreksi paling dalam pasti yang penggerak indeks duluan. Yang paling banyak asingnya. Karena yang banyak melakukan sell off saat US Treasury Yield Bond Amerika sana naik adalah itu, apa namanya, negara-negara berkembang dan saham-saham besar yang ditinggalkan. Nah, inilah yang menjadi potensi kita untuk melakukan koleksi bertahap di area-area support yang tadi saya sudah sebutkan tuh. Berapa saham tadi? Udah ada 8 saham saya 10 sebutkan ada. di area-area support yang untuk kita bisa lakukan. Gitu. Oke, mantep banget. Oke Niko, kemarin ada pertanyaan bagus nih dari followers juga Niko. Yaitu terkait yang namanya taper tantrum. Yes. Nah kemarin ada yang nanya nih, kira-kira sektor mana aja sih yang perlu dicermati nih kalau misalkan ada terjadinya taper tantrum nih kok. Seperti yang kita tahu taper tantrum kan terjadi tahun 2013-an ya kok ya. Betul. Pada saat itu investor asing gila-gilaan nih kok. Nah kira-kira sektor apa sih yang bisa dilirik kalau itu kejadian lagi di tahun-tahun kedepannya 2021, 2022 sekarang. Yes, benar banget. Jadi salah satu yang diakibatkan yang sambungannya misal US Treasury Yield Bond ini cukup tinggi, salah satu yang akan dilakukan biasanya adalah pemerintah AS ini atau Amerika Serikat akan melakukan pengetatan kebijakan moneter. Nah, dampaknya apa kalau ada pengetatan seperti ini? Dampaknya kurs-kurs di negara berkembang akan terpukul. Kenapa? Karena foreign melakukan outflow dari negara berkembang ke negara asalnya, itu Amerika Serikat. Nah, ketakutan ini ialah yang akan menyebabkan IHSG mengalami penurunan karena aksi sell off yang dilakukan oleh foreign. Yang paling terdampak apa sih? Yang paling terdampak adalah saham-saham yang paling banyak dibeli sama foreign. Foreign itu biasanya beli gimana caranya? Biasanya sebagian besar kalau foreign yang beli itu ke Indonesia masuk ke pertama index fund atau ETF. Index fund sama ETF-nya biasanya mirroring sama siapa? Sama MSCI, atau teman-teman kalau lihat di aplikasi investing.com ada namanya EIDO, atau FTSE, FTSE. Nah, dua indeks ini kita perhatikan. Paling besar itu weightingnya di mana? Tadi saya sudah sebutkan weighting paling besar di mana. Nah, saham-saham besar itulah yang mana kita bisa lakukan koleksi. Asing lagi sell off, lagi balik ke negaranya, kita beli cicil. Waktu udah di sana udah mulai normal nih, udah nggak ada pengetatan, terus misalnya treasury yield udah mulai turun, mereka akan balik lagi ke sini. Balik lagi apa? Beli sahamnya sesuai dengan indeks tadi. Kalau beli sahamnya apa? Harga sahamnya naik. That's why kita waktu mereka sell off, kita lakukan pembelian, tetapi kita harus cermat. Kalau kita kan retail kan biasanya money-nya terbatas. Bener nggak? Modal kita lebih terbatas daripada institusi. Jadi kita belinya jangan ngotot langsung sekali posisi beli, hajar. Tapi kita beli cicil di area support. Jangan nafsu. Misal antara ketinggalan, ya udah masih banyak pilihan saham lainnya yang ketinggalan. Karena pasti di suatu sektor, di suatu IHSG itu, pergerakan IHSG pasti ada sektor yang leading sama yang laggard. Yang leading di kita itu biasanya adalah sektor perbankan dan juga properti. Yang laggard apa? Yang laggard biasanya kita bisa lihat namanya sektor consumer dan juga telekomunikasi. Dan manufacturer itu biasa laggard dibandingkan dengan sektor yang dua sebutkan pertama tadi. Begitu, bro. Mantap ya. Berarti terjawab ya. Semoga terjawab sih nanya kemarin.
Oke, lanjutin tadi nih kok Mm-mm. terkait momentum ya. Kan pada saat 2013 komposisi investor asing di IHSG kita masih banyak tuh kok. Mm-mm. Beda sama sekarang nih. Berarti kira-kira nih kok di tahun 2021-2022 mendatang, apabila ada tahap tertentu, apakah IHSG akan terkoreksi cukup banyak nih kok? Melihat Yes. komposisi foreign sama domestik sekarang dikuasai oleh domestik. Jadi begini, waktu 2013 terjadi itu kisaran foreign investor dibandingkan dengan domestik itu kisarannya 65 dibanding 35. Foreign 65%, domestik 35. Saat ini terbalik. Domestik 55, asing 45. Tapi 45% itu masih suatu hal yang besar. Ada potensi koreksi, tapi koreksinya tidak akan sedalam tahun 2013, potensinya seperti itu. Jadi seperti saya sebutkan tadi, support yang perlu diwaspadai adalah angka 5.800, dan juga selanjutnya, level selanjutnya jika 5.800 ditembus adalah MA200 dari IHSG. Di mana MA200 dari IHSG? Itu di kisaran angka 5560. Itu yang perlu diperhatikan. Dan karena investor retail kita udah semakin kuat, domestik udah semakin kuat, ada potensi penurunan pasti ada karena masih 45%. Tetapi penurunannya tidak sedalam ketika tahun 2013. Kita melihat bahwa kemarin IHSG tertinggi sempat menyentuh angka 6.500. Yang the worst scenario mungkin penurunannya dari 6.500 sekitar 15%, di kisaran angka 5.600 seperti itu. Oke, mantap kok. Terjawab nih artinya. Jadi ada koreksi, tapi koreksinya tidak akan terlalu dalam ya kok ya berarti ya? Tidak sedalam waktu itu di mana kita masih dikuasai oleh investor asing. Makanya ini kita bersyukur banget negara kita udah semakin kuat ketika pandemi malah investor retail berinvestasi di dalam negeri, di perusahaan-perusahaan di IHSG, sehingga komposisi retail skala lebih tinggi, dan ini mengakibatkan pasar modal kita akan lebih kuat dan tidak akan terlalu sensitif dengan sentimen asing, seperti itu. Walaupun mereka masih 45%, ini tetap harus kita perhatikan. Kalau kita sebagai investor retail kan kita pengennya kan dapat reward yang semenarik mungkin ya, karena uang kita terbatas, nggak bisa average down terus. Jadi kita harus perhatikan tadi kapan kita entry, kapan kita exit, supaya kita lebih nggak deg-degan dan kita lebih santai waktu kita melakukan investasi di saham tersebut. Nah, gitu teman-teman. Jadi penting banget teman-teman mengerti analisa teknikal, ya kan, money management juga. Meskipun teman-teman mau berinvestasi panjang, karena kan Benar kita juga banget. harus titik entry-nya yang pas di mana, kapan harus cut loss, kapan harus average down ya kok ya. Yes, agree banget. Tetapi sekali lagi, fundamental itu penting, paling penting. Sebelum beli saham, perhatikan fundamental dulu. Kalau fundamentalnya nggak cocok di stock universe teman-teman, atau misalnya perusahaannya rugi tapi harganya naik-naik kencang, itu teman-teman nggak bisa sama saham yang begituan, karena teman-teman nggak ngamatin pasar secara terus-menerus, ya hindari. Tapi kalau teman-teman suka trading, ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman fokusnya jangka panjang, yang fokusnya istilahnya kerjanya sibuk banget, ya sebaiknya fokus fundamental dulu, pilih saham yang fundamental mau teman-teman menarik, yang paling disukai asing, atau yang paling menarik secara earnings growth-nya. Nah, nanti kemudian teman-teman bisa catat nih, kira-kira entry point-nya mana. Nah, teman-teman bisa tiap hari cicil menggunakan aplikasi. Dan di aplikasinya Sukor ini boleh ya, saya kasih tahu dikit ya. Di aplikasi Sukor ada spot new generation, di mana kita ada good deal cancel. Jadi misalnya tiap hari teman-teman nggak mau pusing, misalnya BBNI mau beli di 5.600, tiap hari lempar otomatis. Itu bisa menu pakai GTC, good deal cancel, di aplikasi spot new generation-nya Sukor. Nah, teman-teman bisa buka rekening di link bio kita. Dan juga teman-teman bisa belajar lebih detail terkait semua ini. Nanti kapan kita collab lah Brokokolato di event kita. Jadi besok kita Sukor juga ada event Sukor Cuan Troopers Day yang ada di link bio kita. Dan kita itu biayanya cuma 200.000, tapi kita nanti akan sumbangkan 100% untuk Foundation YCAP. Dan itu ada training mengenai market outlook, fundamental, technical, dan lengkap. Brokokolato juga harus ikut dong. Udah ikut kok, udah daftar. Mantap, thank you bro. Nah, buat teman-teman yang belum ikut nih, boleh nih daftar. Mungkin besok kosong gitu kan, itu materinya lengkap banget ya. Yes. Market outlook, analisa fundamental, analisa teknikal, dan speakernya ini oke-oke banget. Yes. Dan nextnya Kokolato harus ikut juga ya. Koko Cuan lagi nih harus ikut nih. Amin, amin, doain aja. Oke,
Kita lanjut ke pertanyaan lain ya kok ya. Ya, Nah, ada yang nanya nih kok, kira-kira rekomendasi buku untuk dibaca, baik untuk trader atau untuk investor ala Bro Bernard, apa nih oke. kira-kira? Yang pertama, buku kita kan kalau investasi itu kita selalu mengajarkan paling penting adalah 3M plus 1D. Mindset, method, money management, dan disiplin. Itu paling penting. Nah, yang untuk mindset, kita ada buku Skor pada Pengelolaan Buku yang ditulis langsung oleh Pak Wudi Warsono CFA. Judulnya adalah Menjadi Investor Bahagia. Dan di situ kita akan diajarkan bahwa kita sebaiknya itu investasi berfokus kepada keuntungan jangka panjang. Bukan kita spekulasi. Karena yang paling penting itu kita bukan profit dalam jangka pendek, tetapi endurance-nya. Makanya buku menjadi, atau memilih menjadi investor bahagia ini buku yang bagus banget untuk teman-teman perhatikan. Kemudian yang kedua, yang perlu teman-teman beli adalah buku terkait tentang metode. Nah, untuk metode ini, teman-teman untuk yang fundamental, teman-teman bisa membeli The Intelligent Investor dari Benjamin Graham. Ataupun si Koko Cuan Lagi kan juga sering mengadakan training fundamental. Itu bisa ikut ke Koko Cuan Lagi nih. Kemudian untuk technical, teman-teman bisa perhatikan buku Technical Analysis untuk Mega Profit dari Edianto Ong, atau Super Trader Not Gambler yang bukunya Miss Ellen May yang bahasanya lebih simple. Itu teman-teman bisa baca dari situ. Dan kemudian untuk selanjutnya teman-teman bisa juga ikut-ikut webinar supaya teman-teman bisa memahami lebih detail dan juga join komunitas. Nah, komunitas ada di Skor Cuan Troopers gratis asal teman buka rekening Skor. Begitu Koko Cuan Lagi. Nah, itu yang nanya buku udah terjawab ya, semua bukunya lengkap dari mindset, dari metode, dari money management, semua udah dikasih tahu sama Ko Bernard. Yes. Nah, kemudian nih kok lanjut lagi, ada yang lagi ngehits nih minggu ini, namanya Bank Digital. Yes. Kira-kira menurut pandangan Ko Bernard sendiri nasibnya gimana sih kok minggu depan lah gitu? Nah, bank digital ini secara valuation udah cukup mahal. Kalau kita hitung secara valuation, secara company yang normal ya, secara of economy. Tetapi tentu saja bank digital ini menjadi menarik untuk kita lakukan pertama trading cepat. Kalau teman-teman memantau market dan juga istilahnya ngerti namanya technical analysis. Itu penting banget. Kalau enggak teman-teman bisa terjebak. Contohnya teman-teman kemarin ada saham BNPA ya, dia sempat mengalami ARB berkali-kali lebih dari 2 minggu. Atau teman-teman yang ngerti teknik analisis, yang ngerti money flow bisa terjebak di situ. Nah, kalau untuk bank digital gimana? Favorit aku bank digital cuma 2. Yang pertama adalah Arto, karena Arto ini yang megang adalah Northstar dan juga dia nanti kerjasamanya sama Gojek, yang mana Gojek ini menjadi leading digital platform di Indonesia. Dan yang kedua adalah yang ditopang sama Bank Indonesia, yaitu BBRI, yaitu Agro. Nah, untuk Agro sendiri kita bisa melihat level support yang bisa kita perhatikan untuk melakukan aktivitas akumulasi ada di kisaran 1020, dan next-nya ada di kisaran area 950. Itu bisa lakukan akumulasi dengan target pertama secara teknikal di 1160 dan 1360. Kemudian yang kedua Arto ini menarik banget karena banyak sekuritas yang cover, terutama sekuritas asing. Kita bisa melihat Nomura Verdana mentargetkan di kisaran angka 16.250 dan Morgan Stanley di kisaran angka 14.500. Dan saat ini lagi konsolidasi, teman-teman bisa perhatikan untuk Arto di kisaran level support area 9775. Itu level supportnya. Tetapi jika dia breakout dengan pola cup and handle di area 10.150, teman-teman bisa lakukan pembelian breakout di situ dengan next target di angka 10.675, nextnya di area 11.000, dan nextnya resistennya di angka 11.500, dan jika angka 11.500 tertembus bisa mencetak all time high dengan target dari Verdana di angka 16.250 dan Morgan Stanley di angka 14.500. Seperti itu. Agro dan Arto ya teman-teman. Dan Itu untuk yang bank paling lain safe mungkin lah. Yang lain boleh untuk lakukan trading cepat. Kalau teman-teman ada waktu sekali lagi. Dan sekali lagi kalau mau trading cepat, porsinya dikurangi. Sebaiknya teman-teman lakukan untuk investasi atau swing trading itu minimal 60% lah dari porto kamu. 30% boleh swingnya agak cepat, tapi bukan daily, mingguan.
kemudian 10% yang bisa untuk day trading. Jadi istilahnya ketika teman-teman kalah, teman-teman nggak bisa keluar, yang modal yang hilang yang mentok 10%. Itu yang paling penting. Jadi untuk coba-coba boleh. Karena teman-teman pasti masih muda, pasti pengen punya experience, ya boleh lah. Tapi money managementnya diatur jangan terlalu besar. Nah itu. Tapi jangan experience nyangkut ya guys ya. Iya, makanya tadi saya sampaikan harus punya waktu. Itu paling penting. Kalau teman-teman pengennya volatile. Nanti takutnya kayak BNBA lagi kok ya. 2 minggu Benar. nggak bisa keluar. Yes. Nah ini kok ada yang nanya lagi nih kok. Salah satu emiten yang dipegang Kabernat untuk investasi. Untuk saat Mungkin boleh ini dibocor. yang saya pegang untuk investasi perbankan, saya paling suka BPNI sama BBTN. BPNI nanti teman-teman bisa kolek ya di area support 5856, BBTN di area 1700. Kemudian selanjutnya Astra Internasional, udah cukup murah sekali. Dan Telkom, itu aja. Nah itu Astra di 3 guys 5300, ala Telkom Kober. support 3320. Iya. Saham-saham blue chip ya kok ya lebih safe dan cari yang valuasinya murah teman-teman. Yes, dan tadi yang saya sebutkan itu valuasinya murah. BBN, BBTN diperbankan dia PBV paling murah, terutama saham-saham atau perbankan yang buku 4 atau yang buku yang memiliki modal kerja cukup tinggi. Dan untuk Astra Internasional ya kita siapa nggak tahu ya, dia merupakan holding dari United Tractor, terus ada CPO-nya lagi. Kamu kalau investasi Astra, kamu berarti juga di dalamnya kan ada ahli. Ada CPO yang Mm-mm. performanya naik terus, yang menunjukkan performa dari Astra. Kemudian ada sama namanya si Telkom ini bagus banget karena dia dividen yield-nya dia tahunan itu kurang lebih sekitar 4-5% dan telekomunikasi kedepannya akan selalu dibutuhkan. Itu yang untuk invest, tapi belum yang untuk swing. Yang untuk swing sekarang saya paling suka sama namanya Trio Macan. Dan Trio Waduh. Macan sekarang saya paling suka adalah Antam. Antam ini seperti saya sampaikan dia paling bagus akumulasi di level supportnya saat ini di kisaran level 2320, kemudian nextnya di kisaran 2200 dan nextnya 2080. Dan harga nikel ya by the way, secara dunia, secara komoditasnya dia baru breakout kisaran angka 16.500, next targetnya di angka kisaran 17 ribuan, sehingga udah lewat breakout berarti ada potensi harga nikel naik, dan Antam ini sangat mirroring sama nikel. Kalau teman-teman ketinggalan di Antam, teman-teman bisa masuk ke Inco. Inco ini masih baru lah dia breakoutnya di area 4.700 dan next support di kisaran area 4475 dan nextnya di area 4275 seperti itu. Iya, dan kalau teman-teman lihat Antam ada pola reversal ya kok ya dari reversal bearishnya ya kok ya ada double bottom kalau nggak salah di sana. Yes, ada double bottom tapi hari ini dia double bottom Pullback kecil ya. di 2320, terus ada pola inverted hand shoulders gede itu di kisaran area 2450 tapi false break. Karena hari ini Nah, IHSG terkoreksi cukup dalam. Jadi teman-teman bisa perhatikan lagi di titik breakout 2320. ya mantap banget. Terus kok yang lagi ngehits nih kok Lel, yang harga batu bara kok. Batu bara kan Ya, lagi dari jeblok sektor ya sebenarnya ya. Beberapa hari sektor batu bara prospeknya gimana nih kok? batu Menurut bara Kok kan Bernard? sedang jeblok akhir-akhir ini. Tetapi kita lagi diuntungkan nih karena ada memanasnya hubungan antara China dan juga Australia akibat isu rasisme. Akibatnya Hmm, apa? Akibatnya China ini menolak mengimpor batu bara dari Australia. Australia. Dampaknya apa? Australia nggak bisa suplai batu bara dan suplainya hanya di negara-negara seperti Indonesia dan negara lainnya. Kalau suplainya turun, harganya potensi kedepannya masih ada potensi naik, dan kita perkirakan harga batu bara masih berpotensi di kisaran angka 85 USD per matrix tonnya sampai dengan 100 USD per matrix tonnya. Sehingga ini masih menarik untuk kita akumulasi. Nah, tetapi kemarin PTPA sempat mengalami penurunan ya, karena ternyata dividennya nggak setinggi ekspektasi, hanya di kisaran area 3% aja yieldnya. Dan kita bisa melihat support yang bisa kita perhatikan untuk beli MDKA bisa di kisaran angka 2530. Nah, kalau teman-teman suka yang lain, ini ada Adro. Adro ini lagi akumulasi net buy beberapa hari terakhir. Dan Adro ini akan bagus kalau dia bisa breakout di area 1250, dia break,
potensi selanjutnya bisa sampai kisaran 1320. Secara teknikal seperti itu. Dan target Iya, dan fundamental kita Adro, di kisaran 1400 sampai 1500. iya, Adro kemarin sempat breakout tapi ternyata balik lagi ya ke area Benar, ini sideways-nya. hati-hati nih. Nah, ini penyakitnya saat IHSG sideways. Penyakitnya saat IHSG sideways adalah banyak saham yang potensinya false break. Oleh karena itu, potensi kita sebaiknya kita melakukan namanya buy on weakness strateginya. Tetapi, buat teman-teman, namanya buy on weakness harus sabar. Buy on weakness itu biasanya konsolidasi agak lama, baru dia breakout. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau buy on breakout, bisa larinya cepat. Kayak PNBS kemarin, dia breakout 107, langsung bertahan di 107, naik terus. Kenapa? Kalau buy on breakout kan banyak orang ngejar. Dia lari. Tapi buy on breakout saat ini bagusnya hanya untuk saham-saham small cap, saham medium cap. Tapi untuk saham-saham big cap sekarang perhatikan better buy on weakness dulu deh. Karena aksi sell off masih cukup tinggi, market masih nggak stabil, market masih sideways karena isu terkait tentang tadi US Treasury yield bond 10 tahun. Kemudian yang kedua kaitannya mengenai apa namanya? Laporan keuangan Q1 yang kita masih tunggu-tunggu sampai akhir Mei. Jadi potensinya masih sideways sampai akhir Mei. Oke, ada tips lagi tuh guys. Jangan asal buy on breakout ya. Ya, Kalau stop mau buy NBS on breakout, bagus. Sekarang buy on breakout bagusnya itu saham-saham yang small medium cap. Yang big cap jangan buy on breakout dulu. Itu perhatiannya. ya itu guys, ada saran dari Ko Bernard untuk big caps jangan buy on breakout dulu. Tapi kalau mungkin buy on breakout dengan money management itu boleh kali ya Ko ya. Mau Boleh, jadi buy on nyoba-nyoba break. siapa Misalnya tahu teman-teman terbang. gini nih, beli misalnya saham Astra, tiba-tiba buy on breakout. Teman-teman beli dulu aja nggak apa-apa. Misalnya teman-teman posisinya 100 juta, masuknya 50% dulu lah. Baru sisanya nanti kalau misalnya dia false break, teman-teman masih punya duit untuk cicil. Gitu strateginya. Nah, itu guys, strateginya selalu diulang-ulang ya. Dan aku juga kasih tahu juga ke teman-teman aku bahwa buy on breakout itu dengan money management di market yang kayak gini ya Ko ya. Itu paling Ya, bener ya. memang boleh, tapi dengan money management. Tadi contohnya contoh realnya, ya misal teman-teman porsinya 10 juta untuk saham X, beli 5 juta dulu di breakout, boleh 5 juta, ntar tunggu. Misalnya dia turun. Karena potensi buy on breakout, ini ada nih. Breakout gagal hantam. 2450 kemarin dia break, tapi hari ini dia turun lagi. Itu yang perlu diperhatikan di kondisi market sideways. Oke, mantap banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kok dari industri kertas-kertasan. Terlihat downtrend ya kok untuk Tekim sama INKP. Nah, menurut Ko Bernard pandangannya gimana nih kok secara teknikal? Nah, untuk INKP sama Tekim, saya mungkin dari Tekim dulu ya. Tekim ini teman-teman masih harus perhatikan level support. Jangan sampai dia turun di area 10.400. Kalau teman-teman mau spekulasi beli boleh, tapi dengan money management. Tapi jangan 50% juga, karena ini masih downtrend. Kalau mau cicil, 25% dari porsi teman-teman mau masuk ke Tekim. Itu perhatiannya, karena masih bisa jebol sampai the next support di kisaran area 9.900 dan nextnya di kisaran area 9.600. Dan untuk INKP dia breakdown lagi nih, breakdown area 10.453, dia masih downtrend. The next support untuk INKP di kisaran area 10.000 dan nextnya di kisaran area 9.700. Dan kalau untuk INKP saya belum suggest untuk beli, karena dia hari ini dia full candle, turunnya masih signifikan. Terus tadi ini ada yang nanya MNCN ya, media juga bagus banget, dimana kita melihat SCMA ya. SCMA ini kita melihat bahwa dia itu laporan keuangannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2019, terutama dari sisi net profitnya. Dan kita bisa melihat bahwa harga sahamnya juga lagi downtrend, tetapi dia udah mulai konsolidasi di bawah. Perhatikan level beli untuk SCMA di kisaran area 1.700 dan nextnya 1.650. Dan yang menarik adalah yang valuasinya setengahnya SCMA, yaitu MNCN. Secara PI dia setengahnya MSCMA, dan dia level support kuatnya di area 970 dan 940. Kita bisa strategi buy on weakness untuk kedua saham itu. Seperti itu. Oke, jadi untuk yang tadi nanya nih, kesehatan itu diperlukan
memang lagi tahun terakhir. Tapi kalau teman-teman mau beralih itu mungkin bisa ngecek sektor media ya kok ya. Karena belakangan Yes, ini lagi. begitu. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih kok terkait sektor konstruksi di Yes. KWSKT dan kawan-kawan nih kok. Jadi Belakangan lagi tuh. konstruksi ini lagi kena bad news ya, karena istilahnya laporan keuangannya kurang bagus, tetapi ternyata laporan keuangannya kurang bagus, hari pertama kedua masih aman, tapi hari-hari berikutnya sell off-nya kencang, sell off-nya telat. Nah, tetapi berita bagusnya, sekarang si waskita udah ada di support kuat di area 1030. Bisa spekulatif buy di area level 1030, tapi jangan maksimum. 25 dulu, persentasenya maksimal 50%, karena ini masih konsolidasi di sini. Kemudian waskita ini upside-nya paling menarik, karena secara teknikal dia penurunannya paling dalam. Selanjutnya yang menarik lagi adalah PTPP. PTPP ini tunggu dia berada di atas 1360, kita boleh lakukan pembelian. Gitu. Anyway, Koko Cuan, nanti aku beres jam 7.55 ya, karena ada lanjut sama IKF selanjutnya, bro. Nggak apa-apa ya? Boleh. 10 menit lagi guys. Bisa tanya Yes. sepuasnya nih. Ini ada pertanyaan menarik kok tentang insight tentang saham dengan story yang menarik yang kira-kira bisa multi bagger. Oke, saham yang story-nya menarik. Yang bisa multi bagger. Teman-teman mungkin bisa perhatikan ya. Yang bisa multi bagger saat ini biasanya ada saham-saham yang likuiditasnya kadang ada, kadang tiada. Yaitu saham-saham yang kaitannya sama teknologi company. Tadi saya udah sebutin atau sama apa namanya tadi? Agro. Yang nextnya ini ada potensi akan diakuisisi sama Gojek. Ini story-storynya lagi menarik. Yang teman-teman bisa perhatikan adalah Mari, Mahakara Radio Integra, di mana dia akan diakuisisi sama Gojek dengan target price 420. Kemudian ABA. Tapi sekali lagi ini saham yang secara fundamental masih belum bagus, secara laporan keuangan, tetapi karena ada story aja dia naik. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian yang story-nya lagi yang sekarang sedang menarik adalah sekarang kita melihat terkait tentang komoditas tadi. Komoditas ada Antam, karena tahun ini tahun komoditas. Kemudian Inco. Itu nggak sampai bagger, tapi paling nggak 50% masih ada upside. Antam sama Inco. Kemudian selanjutnya yang potensinya cukup baik lagi, mungkin ada CPO, tapi ini lebih spekulatif ya. Karena CPO banyak yang kurang suka asing, terutama karena kaitannya tentang clean energy. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk CPO supportnya LC di 1310, 1280, dan juga 1250. Kemudian kalau teman-teman sekarang perhatiin Lebaran, nah ini saham-saham yang story menarik nih. Dengan teman-teman tanya, Lebaran akan tiba. Orang-orang walaupun nggak boleh mudik, tapi pasti masih ujung. Ujung itu apa? Silaturahmi di dekat-dekat rumah tetangga atau keluarga yang sekota. Kalau silaturahmi udah kena vaksin, udah pakai vaksin, terus udah biasa sama COVID, ya udah mereka belanja nggak masalah. Nah, belanja nggak masalah, orang-orang ngapain? Bisa belanja namanya pakaian lebaran. Pakaian lebaran belanjanya di mana kalau orang-orang daerah yang pekerjanya di komoditas? Ada namanya Ramayana. Dan Ramayana ini bagus belanja di titik breakout di area 765 sampai level support di area 790. 765 sampai 790 merupakan area yang bagus terkait tentang lebaran. Dan jika dia breakout di area 830, ada potensi dia ke 845, dan jika break 845, target saya di angka 905. Itu untuk Ramayana. Kemudian untuk kaitannya tentang lainnya ada ayam-ayaman atau poultry. Poultry yang tahun lalu performanya kurang bagus sebetulnya adalah Main. Tetapi untuk Main ini, kalau misalnya lebaran kali udah normal, bisa ada story recovery dari Main. Jadi Main ini dia sedang menguji area resisten di area 835. Jika dia bisa melaju di atas 835, dia bisa sampai ke 885. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa
area 1000 bukanlah sesuatu yang susah dicapai jika dia tembus 885. Itu untuk main. Apalagi jika laporan keuangan 2020 bagus dan kuartal satunya juga tertunjang karena orang-orang udah divaksin, udah mulai ujung makan opor ayam lebaran, opor ayam atau puasa sama lebaran. Gitu. Iya, mantap banget. Jadi ternyata saham ayam-ayaman ini mulai naik ya. Ada apa cepit, tapi naiknya belum ya ke area side Yes, aja. JPFK cepetnya kan udah lari panjang karena main tuh dianggap performanya 1 tahun lalu tuh nggak meyakinkan sama sekali dibanding Cepin sama Java. Tetapi is timing untuk main menunjukkan giginya jika memang dia ingin menjadi turnover company di tahun ini. Lagi murah-murahnya nih sebenarnya. Yes. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, ya paling ya. Nah, 2 pertanyaan lagi boleh, silakan. Iya, banyak yang ngeluh nih kok terkait sektor consumer goods nih kok. Apakah masih layak dikoleksi? Consumer goods ini kita lebih jangka panjang, jangan jangka pendek. Itu yang pertama saya remind. Nah, kemudian yang menarik lagi untuk consumer goods ini, kita bisa perhatikan yang secara valuation wise paling murah dibandingkan yang lain. Which is yang paling murah, kita bisa perhatikan adalah IJBP dibandingkan yang lain. Dan IJBP teman-teman bisa perhatikan area support titik breakout double bottom di area 8775. Jadi pola saham itu biasa gini, dia habis breakout, naik tinggi, dia ada potensi balik ke titik breakoutnya lagi. Titik breakout ini menjadi support baru. Biasa di situ ada pantulan. Nah, di titik breakout ini kita bisa lihat 8775 merupakan area yang menarik. Iya. Ada pullback ya, ICBP ada pullback dari pola double bottomnya ya. Yes, ada pullback. Dia ada double top dikit, dia turun, tapi dia masih ketahan di titik breakout dia di 8775. Nah, bagus tuh guys. CBP untuk koleksi jangka panjang. Ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih kok ya. Saran Ko Bernard sendiri nih bagi trader di luar sana ataupun investor terkait IHSG dan kondisi sekarang ini. Yes. Gimana nih kok sarannya? Jadi IHSG potensinya masih sideways, di mana potensinya resisten paling kuat nanti di kisaran angka 6240 dengan support kuat di angka 58, tapi di MA 200-nya ada di kisaran angka 5560. Jadi karena masih ada potensi penurunan, karena masih menunggu pertama terkait tentang US Treasury Yield Bond, laporan keuangan full di tahun 2020 yang paling lambat masih 30 April dan juga Q1 yang masih belum tentu membaik karena baru distribusi vaksin dan kebijakan rata-rata baru efektif di Q2. Jadi sampai Mei ini masih sideways. Perhatikan exposure teman-teman maksimal kala market sideways ini adalah 50% sampai 75%. Jangan lebih dari itu. Gunakan sisa dana nanti untuk melakukan averaging down terutama saham-saham yang terkait sama indeks seperti BBCA, BBRI, Astra Telkom, ataupun saham bervaluasi murah seperti BBNI dan BBTN. Teman-teman masih bisa trading, terutama di saham yang memiliki story. Misalnya adalah saham-saham nikel, di mana story-nya terkait tentang harga nikel yang udah konsolidasi terus breakout, dan masih adanya kebutuhan tentang clean energy. Dan yang kedua adalah story terkait tentang mobil elektrik yang masih digambar-gemborkan. Dan saham-saham digital, saham-saham bank digital, ataupun saham-saham yang tentang Gojek, itu bisa menjadi saham yang menarik, tetapi untuk trading. Jadi teman-teman jangan lupa investasikan waktu, kalau teman-teman mau masuk ke saham tersebut. Intinya begitu, karena kalau orang yang nggak siap dengan volatilitas, yang sibuk kerja, pasti nggak sempat. Dan sekali lagi jangan lupa pasang GTC, pasang stop loss, itu ada di aplikasi Spot New Generation dari Sukor. Dan besok kita ada webinar dari jam 9 pagi sampai 5 sore full. Kita akan bahas 3M+1D, mindset, method, money management, dan disiplin supaya teman-teman makin melek kira-kira strategi apa yang akan digunakan di kala market sideways ini, dan teman-teman tetap survive di capital market, tidak menjadi trader musiman aja yang cuma nunggu musim-musim saat IHSG anjlok lagi nanti. Gitu pesan terakhir dari saya. Oke, thank you banget Ko Bernard atas saran dan tipsnya. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk ikut nih acaranya dari Sukor ya, untuk YCAB Foundation. Aku sendiri juga udah daftar. Thank you Koko Besok bakal Swan. speaker hebat lagi nih, belajar terus ya. Kita belajar terus ya Ko supaya menjadi lebih baik ke depannya. Siap. Thank you banget Ko waktunya.
Semoga nanti kita bisa meet up lagi atau ngobrol-ngobrol lagi. Ditunggu kantor Sukor, Dan, Bu. Kapan kantor Sukor after minggu depan ya? Aku boleh, di boleh. kantor, yes. Oke. Boleh banget kok. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan, gak usah khawatir karena videonya akan aku save dan teman-teman bisa kepoin nih di Instagram aku. Yes, ini daftarnya nanti di link bio-nya Sukor atau link bio pribadi saya di Bernard Wijaya 17 Instagramnya. Gitu ya. Nah ya benar teman-teman. Kalau mau daftar langsung ke Instagram @sukorsekuritas atau ke Instagram Ko Bernard sendiri ya kok ya. Ada Betul. link pendaftarannya di sana. Oke. Oke, sekali lagi thank you Ko Bernard atas waktunya dan congrats sudah masuk majalah Forbes Under 30, luar biasa banget. Yes, makasih banget ya. Makasih supportnya teman-teman Thank you. pasar modal. Thank you teman-teman yang udah hadir juga. See you next time di acara ngobrol bareng Koko lagi. Kedepannya Koko akan coba untuk invite speaker-speaker jago lagi nih. Thank you Thank you guys. banget, Koko Cuan lagi. Bye-bye.